di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Bapak di sini di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan ada beberapa poin penerapan Pancasila di masa Orde Lama dan awal kemerdekaan. Bapak ingin menanyakan dulu atau menguji kemampuan kalian apakah materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya sudah dipahami atau belum. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama pada awal kemerdekaan. Ada beberapa hal yang bertentangan dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama awal kemerdekaan. Bapak kepingin tahu apa saja beberapa hal yang bertentangan atau penyimpangan apa yang bertentangan dengan Pancasila pada masa Orde Lama. Silakan. Ya, baik. Pada masa Orde Lama ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila, yaitu 1. Pemberontakan DITI, PRRI Permesta, dan PKI. DITI yang Bapak tahu yaitu di Aceh, terus PKI tahun 1948 di Madiun, dan di Jakarta tahun 1965. Pada masa Orde Lama juga ada beberapa penyimpangannya juga,
yaitu berlakunya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu apa? Demokrasi segala keputusan dan pemikiran pemerintahannya berpusat pada pemimpin negara. Terus yang ketiga, sering terjadi pergantian kabinet. Kenapa sering terjadi pergantian kabinet? Ini karena masalah tersendatnya, salah satu alasannya adalah tersendatnya pembangunan ekonomi. Terus yang berikutnya, Badan Konstituante gagal menjalankan tugasnya. Apakah kalian tahu apa itu Badan Konstituante? Yang dibubarkan berdasarkan dekret presiden. Badan Konstituante itu badan pembuat undang-undang dasar. Penyimpangan yang berikutnya adalah diangkatnya presiden seumur hidup. Nah, ini berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Terus penyimpangan berikutnya presiden membubarkan DPR setelah hasil pemilu tahun 1955. Ini berdasarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960. Yang berikutnya presiden membentuk MPRS. Nah, itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Mungkin itu ya jawaban yang Bapak tanyakan pada kalian. Yang berikutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, ini materi yang kita bahas pada hari ini adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Apa saja hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Pada masa Orde Baru menginginkan penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen. Terus yang berikutnya, sejak masa Orde Baru, pemerintahan dengan presidennya Soeharto berdasarkan hasil pemilu dan ketetapan MPR nomor 33 garis miring MPR garis miring 1967. Terus pada masa Orde Baru juga penerapan Pancasila itu dilaksanakan konsep demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam konsep demokrasi itu pada intinya bahwa demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus pada awal Orde Baru juga pemerintah berhasil membubarkan PKI dalam waktu singkat. PKI kita tahu bahwa mereka melaksanakan pemberontakan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1948 di Madiun dan 1965 di Jakarta. Nah, itu semua dapat dituntaskan atau diberantas. Yang berikutnya, pada masa Orde Baru juga pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan seperti yang tertuang dalam GBHN, yaitu
tentang Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Yang berikutnya, adanya lembaga kepresidenan sebagai pengontrol utama terhadap lembaga negara lainnya. Yang berikutnya, pertahanan Pancasila sebagai dasar negara dari penyebaran ideologi komunis. Sampai sekarang Pancasila benar-benar kuat terhadap pengaruh ideologi-ideologi komunis. Pada masa Orde Baru juga ada juga penyimpangan, seperti satu, adanya sistem demokrasi yang sentralistis atau sentralistik, atau demokrasi yang berpusat pada pemerintah pusat atau berpusat pada kekuasaan pemerintah. Terus yang kedua, penyimpangan pada masa Orde Baru, terjadinya penyelewengan di mana-mana, dari pemerintah pusat sampai di daerah, yaitu adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang disingkat KKN. Terus yang ketiga, krisis moneter. Moneter itu sama dengan keuangan, banyak utang luar negeri, bahkan sampai sekarang utang luar negeri karena pengaruh krisis ekonomi yang tidak bisa dibayar lunas oleh pemerintah negara Indonesia. Terus yang keempat, penyimpangan pada masa Orde Baru, adanya kebebasan berpolitik dibatasi. Dengan terbukti hanya 3 partai politik yang berlaku pada saat itu, yaitu PPP atau P3, Golkar, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Kalau ada pemberitaan melalui surat kabar atau majalah yang pemberitanya bertentangan atau yang menyinggung terhadap pemerintah pada waktu itu, langsung surat izinnya dicabut. Itu pada masa Orde Baru. Terus yang berikutnya, yang keenam, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Banyak terjadi pelanggaran pada masa Orde Baru, di antaranya kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus Trisakti, dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh penyimpangan pada masa Orde Baru. Kita lanjutkan ke poin yang keempat, penerapan Pancasila pada masa reformasi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam atau lebih luas ke poin 4, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa yang Bapak jelaskan di poin yang ketiga tadi, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kalau sudah paham,
Sudah mengerti? Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Penerapan masa reformasi diantaranya satu, adanya kebebasan tanpa batas, munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak punya etika, peredaran narkoba dan miras, aksi anarkis dan vandalisme, perpecahan dan penurunan moral. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya, akan Bapak jelaskan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ belajar online gak masalah. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicek, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Kembali lagi bersama Bapak di sini di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi yang terakhir yang Bapak sampaikan adalah penerapan Pancasila pada masa reformasi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Pada penerapan Pancasila di era reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih dihadapkan kepada kehidupan masyarakat yang serba bebas sehingga berdampak pada kebebasan tanpa batas. Nah, kebebasan tanpa batas itu apa saja yang terjadi di masyarakat? Satu, munculnya pergaulan bebas. Ya. Pasti tahu kalian seperti apa model pergaulan bebas. Yang kedua, pola komunikasi yang tidak beretika. Ini sering Bapak dengar di dalam kelas, kadang-kadang bahasanya bahasa peliharaan dan kotorannya keluar, sehingga tidak pantas untuk didengarkan. Yang berikutnya, yang ketiga, peredaran narkotika, obat-obat terlarang. Itu yang terjadi di masa kini. Terus yang berikutnya, yang keempat, aksi anarkisme. Sikap perbuatan anarkis. Terus yang berikutnya, perpecahan dan penurunan moral. Moral itu akhlaknya. Jadi tidak punya akhlak, sehingga gampang diadu domba. Yang berikutnya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan penurunan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia? Di antaranya satu, konflik di beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah pinggiran itu. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang ada di televisi seperti yang terjadi di daerah Papua, Kalimantan. Itu terjadi konflik-konflik antar masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Ini sering terjadi di kota-kota besar. Karena merasa kelompok pelajarnya misalnya masalah sepele, masalah ketersinggungan, akhirnya terjadi tawuran. Terus yang ketiga, tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, wawasan kebangsaan mulai berkurang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengetahuan terhadap lingkungan bangsanya tidak kurang mengenal, bahkan tidak mengenal budaya bangsanya. Itu salah satu penurunan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terus yang berikutnya, perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar. Seperti berpacunya pembangunan bangsa-bangsa Indonesia, diantaranya bangsa Indonesia. Nah, kalau sekarang zamannya Covid, pembangunan bangsa Indonesia menjadi penghambat
sehingga menurun pendapatan per kapita untuk membangun bangsa. Terus yang berikutnya hubungan antar negara, sehingga menimbulkan saling ketergantungan akibat kemajuan teknologi. Ketergantungan seperti apa? Ya mungkin karena faktor kemampuan tenaga ahlinya, ekonominya, itu diantaranya saling ketergantungan. Karena tidak semua bangsa itu bisa terpenuhi kebutuhannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang berikutnya, persaingan antar kekuatan besar dunia. Apa itu kekuatan besar dunia? Nah, kita tahu dari dulu sampai sekarang ada yang namanya blok barat dan blok timur. Blok barat itu di bawah kekuasaan negara Amerika yang berideologi liberal, sedangkan kekuatan yang kedua adalah blok timur, yaitu yang berideologi sosialis atau komunis di bawah kekuasaan negara Rusia, atau kalau dulu namanya Uni Soviet. Itu persaingan kekuatan besar dunia. Terus yang berikutnya, perebutan pengaruh masih berkecamuk di lingkungan masyarakat maupun bangsa dan negara. Pengaruh, misalnya pengaruh kekuasaan, pengaruh bisa tempat. Yang berikutnya, penyusupan ideologi secara langsung maupun tidak langsung. Penyusupan ideologi secara langsung maupun tidak langsung itu perlu kita waspada. Ideologi secara langsung bisa dari pengaruh ideologi negara barat maupun timur, seperti tadi yang berideologi liberalis dan sosialis komunis. Itu perlu kita waspadai. Sampai sekarang walaupun tidak nyata atau tidak langsung, namun tetap kita waspadai, terutama ideologi komunis yang pernah terjadi di Indonesia yang menginginkan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Komitmen dan semangat kita sebagai bangsa Indonesia tetap selalu setia kepada Pancasila dan dasar negara agar tidak terjadi penyusupan atau ronongan ideologi lain. Dari penjelasan Bapak tadi tentang penerapan Pancasila pada masa reformasi, mungkin ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan ke hal yang berikutnya. Silakan ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, berarti Bapak anggap sudah jelas, sudah memahami, sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan dari mulai pertama, mulai dari awal sampai akhir pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, Bapak akan memberikan tugas minggu depan atau pertemuan berikutnya akan Bapak kasih tugas hari ini, kalian kerjakan.
Ya, tugasnya adalah menulis poin-poin penting di buku kalian, buku tulis kalian, lalu nanti difoto, dikirim ke Google Classroom atau di WA Group. Ya, baik. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ Belajar Online Gak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.